Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Mi Hasan, Sarjana Sosial Islam, sebagai khatib dan imam sholat Idul Fitri pada saat ini yang sebentar lagi kita laksanakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Iman, Bapak Habib Sudirman, Bapak Haji Habib Sudirman. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak RW 027, Bapak Budi Rusmadi, juga Bapak dan Ibu Ketua RT 1 sampai 5 di lingkungan RW 27. Dan semua hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang insya Allah Allah muliakan. Berjumpa dengan bulan Ramadan adalah dambaan insan yang bertakwa. Dan kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita jalankan beserta rangkaian ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan damai, dengan sukacita, ya, dengan tenang, di mana di belahan bumi lain, di saudara-saudara kita di Palestina, ya, sekarang sedang melakukan jihad fisabilillah, tatkala mana mereka sedang melakukan itikaf di sana. Umat Islam dilakukan pembantaian, penyerangan oleh Israel, Yahudi laknatullah. Untuk itu di panitia secara spontan melakukan pengumpulan donasi yang insya Allah ya akan diberikan nanti untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu di sebelah kiri kanan Bapak Ibu sudah disediakan kotak, ya, insya Allah itu khusus untuk kegiatan sumbangan ke Palestina. Jadi ada 2 sunduk, ya, satu yang untuk Palestina dan satu untuk yang nanti kegiatan operasional sholat Idul Fitri. Di sholat kita 10 malam terakhir di Masjid Al-Iman selalu dipanjatkan kunut najilah yang
mana di dalamnya mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan itu bagian dari amal kita ya di hadapan Allah, ya, bahwa sesungguhnya setiap orang muslim itu bersaudara. Sesungguhnya umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada bagian sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Kegiatan selama bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat taraweh, ya, sholat fardu 5 waktu, sholat rawatib jamaah penuh konsisten sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan pada tahun ini DKM Masjid Al-Iman melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan itikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah. Juga di Masjid Al-Iman, kegiatan di luar bulan Ramadan, alhamdulillah sudah kita rutinkan kajian tahsin, membaca Al-Quran, belajar Iqra untuk bapak-bapak. Ini luar biasa. Kajian fikih sunnah, kajian tafsir, walaupun di masa pandemi untuk sementara kita vakumkan. Mudah-mudahan ke depan segera bisa kita lanjutkan kajiannya. Lalu pendayagunaan kepengurusan masjid tahap demi tahap terus ditata dan dibina agar lebih profesional dan proporsional. Dan terakhir, alhamdulillah, Masjid Al-Iman sudah memiliki rekening bank sendiri atas nama Lembaga Masjid Al-Iman di Bank Syariah. Ada pesan dari gugus Covid RW 27. Saya perlu sampaikan bahwa selama bulan September sampai Desember 2020 total positif warga kita itu 15 jiwa, sembuh 14 jiwa dan meninggal 1 jiwa. Ya. Lalu antara Januari sampai dengan April 2021 total 24 jiwa, sembuh 24 jiwa. Ya. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah sholat Idul Fitri RW 27 Masjid Al-Iman, tetaplah kita menjaga protokol kesehatan. Terakhir, kegiatan amaliyah Ramadan yang telah selesai, yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, mal, infak, dan sodakoh untuk warga sekitar Masjid Al-Iman. Selanjutnya, pada kesempatan yang penuh rahmat dan berkah ini, kami selaku pribadi dan mewakili panitia serta DKM Masjid Al-Iman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Dan apabila kami selama dalam melaksanakan amanah mengurus Masjid Al-Iman ada tutur kata dan bahasa kami yang tidak berkenan atau tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula di antara kita dalam interaksi keseharian ada yang kurang berkenan, kami telah membukakan pintu maaf. Demikian sambutan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا قائما بخطيب على منبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan berkumandangnya takbir kaum muslimin dan muslimat, semua bergegas keluar dari rumah masing-masing untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama keluarga dan handai tolan dengan perasaan gembira dan sukacita. Mereka saling menyapa dan berjabat tangan, bahkan berpeluk sampai saat bertemu. Itulah potret rasa kebersamaan kaum muslimin dalam membangun kepentingan dunia dan akhiratnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan mereka antar keduanya. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah, baru saja kita menyelesaikan gemblengan dalam bulan Ramadan sebulan penuh sebagai media spiritual, yakni pelatihan rohaniah. Sejak kita menjalani servis sebulan lamanya, kita menyadari bahwa fisik dan rohani kita
ibarat satu mesin yang harus diservis total di bengkel. Dengan masuknya kita di bengkel Ramadan, jasmani dan rohani kita diharapkan berkembang semakin baik, meningkatkan amal saleh dan mengurangi perbuatan-perbuatan tercela. Keinginan yang berlebih-lebihan dan tidak proporsional mesti ditekan pada batas yang wajar, paling tidak kita kurangi, sehingga kita mampu menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, namun tetap dalam nuansa berkecukupan dan suasana yang harmonis. Sebagaimana dalam hal ini Allah telah mengingatkan kepada kita hamba-hambanya yang pola hidupnya berlebih-lebihan. Allah tegaskan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-An'am surat ke-6 ayat 141. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bahkan di dalam firman yang lain Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang telah melampaui batas. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma sadaqnahumul wa'du fa'anjaynahum wa man nasa'u ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang telah berlebihan atau melampaui batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, kualitas manusia, muslim dan muslimat diuji coba, dievaluasi, kemudian direvisi untuk dijadikan tolak ukur sejauh mana kualitas ketakwaan kita. Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menahan ambisi yang tidak terpuji? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu mengendalikan angkara murka yang merugikan dan merusak kehidupan dan bangsa ini? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu dan dapat menyingkirkan kebencian dan rasa dendam di antara kita? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menjauhkan diri dari adu domba, dari provokasi massa, atau justru kita malah sebaliknya, sehingga ibadah puasanya tidak membekas sama sekali pada kehidupan sehari-hari. Ibarat orang mempunyai tameng tapi kondisinya berlobang-lobang, tak dapat melindungi dirinya dari serangan lawan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu jannatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yashab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyuqil. Inni amrun wa shaimun." Puasa itu adalah sebuah perisai, sebuah tameng. Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka jangan berkata kotor dan keji. Maka bila ada seorang mencacinya atau memeranginya, katakan sesungguhnya aku berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di era globalisasi dan digitalisasi, permasalahan hidup manusia semakin ruwet. Berbagai persoalan yang semakin rumit bermunculan datang silih berganti. Di antara masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah pandemi
COVID-19 yang sudah hampir setahun lebih telah memporak-porandakan dunia dan isinya, telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan, sehingga jeritan tangis karena kemiskinan, kemelaratan semakin menjadi-jadi. Sulitnya untuk mendapatkan kesempatan kerja dan masih adanya banyak pengangguran. Bahkan ambisi jabatan dan pangkat yang cara mendapatkannya sampai melupakan aturan dan etika. Terjadi banyak pertikaian, perpecahan, bahkan kerusuhan. Dan yang tersedih dan memilukan, ini menimpa kembali terhadap saudara-saudara kita Muslim Palestina, yang sejak Jumat kemarin ketika sedang asik enak nikmat ibadah, diserang, dibantai oleh Zionis Israel laknatullah. Bagaimana ini tidak mengetuk hati kita umat Islam dunia. Padahal kita yakin al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang beriman satu terhadap orang yang beriman lainnya diibaratkan satu buah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jika Muslim di Palestina saat ini sedang sengsara, merana, menangis, dentuman nuklir, bom, setiap salat terjadi, maka kita umat Islam yang ada di luar Palestina, paling tidak kita bisa memberikan kontribusi kita. Apakah itu kontribusi moral berupa doa, bahkan terlebih mungkin material, untuk kejayaan Islam dan untuk menyelamatkan Al-Qudus, Masjidil Aqsa, rumah umat Islam. Maka dari itu lewat mimbar ini Al-Fakir mengajak, mari sama-sama kita ketuk hati kita masing-masing untuk dapat membantu saudara kita, yang apalagi saat ini kita dengar bahkan rumah sakit yang dibuat oleh Indonesia di sana pun turut menjadi hancur akibat bombardir nuklir dan roket Zionis Israel. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kekuatan doa kita pada hari ini Allah menghancurkan kafir Yahudi Zionis Israel dengan sehancur-hancurnya, insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus menjadikan ibadah puasa yakni sebagai laboratorium guna membangun manusia baru yang memiliki kekuatan dan semangat besar membangun bersama negara Indonesia di era globalisasi, di era digitalisasi ini. Kita jadikan diri kita sebagai benteng-benteng yang perkasa dengan memperkokoh iman dan takwa, memperteguh persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Jangan hanya pandai mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan merasa tidak pernah bersalah. Jangan egois dan juga jangan saling memecah belah. Mari kita simak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, masa bodoh bermusuh-musuh.
maka Allah mempersatukan hati kamu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemiskinan dan keterbelakangan bangsa Indonesia masih sangat terasa, apalagi terlebih dengan masih terjadinya pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda. Itu semua menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab bersama antara umara dan ulama. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin menghormati yang kaya, sehingga lahirlah rasa timbal balik yang indah dan damai antara kedua belah pihak itu. Terpadu dua sifat yang mulia, yakni kasih sayang dan penghormatan. Salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa adalah sanggup menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 3 surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Muttaqin itu ialah orang yang sanggup mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mereka menjadi orang yang dermawan, penyayang, belas kasihan terhadap sesama, berjiwa besar, berjiwa membangun, kreatif, berdedikasi tinggi, kredibel, jujur, amanah, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan manusia baru, yakni manusia yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini, mari sama-sama kita mereguk hikmah yang besar. Kita saling memberi dan meminta maaf. Jangan sampai menjadi kaum yang hanya pandai meminta maaf, tetapi harus juga pandai memberi maaf. Seperti sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka memaafkan kesalahan orang lain sebelum Rasul meminta maaf terlebih dahulu. Kita ciptakan suasana aman, tentram, dan damai. Kita bangun kebersamaan. Kita pupuk rasa persatuan. Kita lestarikan lingkungan hidup kita, lingkungan masyarakat kita. Kita pelihara hutan dan lautan kita. Kita bangun kembali negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara adil makmur di bawah ridho dan ampunan Allah yang Maha Pengampun. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya, marilah sama-sama kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan tangan kita di hadapan Allah yang Maha Esa, di hadapan Allah yang Maha Agung, untuk memanjatkan doa. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami ini lemah bila tanpa kekuatan dari sisimu. Kami ini bodoh ya Rabb bila tanpa ilmu dari sisimu. Kami semua akan sesat ya Rabb. Bila tanpa hidayah dan petunjukmu, jadikanlah kami ya Rabb hamba yang sanggup memahami perasaan serta kepentingan orang lain, mampu menjauhkan diri dari sifat-sifat serakah,
yang membuat bangsa dan negara ini menjadi resah. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Perkasa, kami sadar sepenuhnya bahwa Engkau tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, sehingga bangsa itu sendiri yang sanggup mengadakan perubahan terhadap nasibnya sendiri. Karena itu, berilah kami ya Allah kekuatan lahir batin untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa kami, sehingga mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Suci, jernihkanlah pikiran bangsa kami sejernih embun pagi. Putihkanlah hati bangsa kami seputih salju nan suci. Tegarkanlah kepribadian bangsa kami sekokoh gunung yang tinggi, agar kami memiliki semangat rame ing gawe, sepi ing pamrih dalam membangun negara kami Indonesia. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang mencintai kedamaian, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang lebih kokoh dalam kesatuan dan persatuan, lebih makmur dalam kedaulatan. Jauhkanlah dari mara bahaya dan malapetaka. Tuntaskanlah virus corona, pandemi COVID-19 secepat mungkin ya Allah. Sindarkanlah dari musibah dan bencana kami ya Allah. Selamatkanlah dari perpecahan dan permusuhan di antara kami ya Allah. Limpahkanlah kepada bangsa kami rasa keadilan dan kemakmuran yang merata. Rasa keadilan yang tidak tebang pilih dan pilih kasih. Tegakkan keadilan di negara kami Indonesia yang tercinta ini dengan sebenar-benarnya keadilan ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.